kita di malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dengan niat yang benar-benar tulus ikhlas semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan bagian daripada investasi amal ibadah kita yang bisa menyelamatkan kita, hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat berakai salam kita hadiahkan dan kita perbanyak kepada ruhaniyah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita mengikuti ajaran yang dibawakannya, senantiasa pula kita memperbanyak sholawat kepadanya, insyaallah. Bapak Ibu hadirin wa hadirat, jamaah sholat dan majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita mengaji tentang fikih ibadah. Dan pada malam hari ini kita masih berada pada pembahasan tentang bab sholat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah bagi orang-orang yang beriman. Mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam ibadah sholatnya. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kalau dipertanyakan kepada kita siapapun orangnya yang terbiasa melaksanakan sholat, maka orang tersebut pasti menginginkan kualitas sholatnya itu benar-benar berkualitas. Nah, untuk menuju kualitas dalam praktek ibadah sholat kita, perlu menghadirkan segala sesuatu yang bisa menghantarkan kita kepada kekhusyuan di dalam ibadah sholat kita. Nah, ya, sebab kalau sholatnya nggak khusyuk, maka tidak menutup kemungkinan sholat yang kita laksanakan itu bisa sia-sia, bahkan bisa menuju ke makom batal. Apalagi dalam sholat itu kita tidak menjaga adab. Nah, oleh karena itu malam hari ini kita mempelajari tentang bab adab dalam sholat. Bab adab dalam sholat, supaya sholat kita bisa menuju ke sholat yang khusyuk. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang mengerjakan sholat dengan bertolak pinggang. Adapun lafaz hadis ada pada Imam Muslim, maksudnya ialah menempatkan tangan pada tulang pinggang dari paha seseorang. Jadi yang pertama, ketika kita berbicara tentang adab sholat, sholat itu sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, ketika kita bertakbiratul ihram, tangan itu ada yang di atas perut, di bawah dada, ya kan? Ada yang di atas dada, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, satu lagi di sini terkait dengan adab, sholat itu nggak boleh tolak pinggang ya. Nah, contoh ini, Allahu Akbar. Nah, ini ya kan. Nah, nggak boleh ya. Nah, ini hadis yang pertama tentang adab sholat. Jadi kalau misalnya gini, mohon maaf saya praktekkan langsung begini. Allahu Akbar. Gini dia sholat. Ini bukan sholat namanya, ini sok jago ya kan. Nah, sombong ya. Yang betul sholat Allahu Akbar. Ya. Atau di sini pun boleh. Kemudian tulang badan itu harus lurus, nggak boleh bungkuk gini, harus tegak sempurna. Ya, itu dia. Hadis yang pertama dalam bab adab sholat.
Nah kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah, hadis berikutnya terkait dengan adab sholat ini supaya kita sholatnya bisa khusyuk, dari Anas putra Malik radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, jika telah dihidangkan makanan malam, maka dahulukanlah makan sebelum kamu kerjakan sholat maghrib. Nah, ini sering nih contohnya pas kita puasa Bapak Ibu ya. Gitu buka puasa sudah disediakan misalnya di situ ada tehnya, ada lontongnya, atau ada kolaknya. Maka ketika makanan itu sudah dihidangkan, kita diperbolehkan untuk mendahulukan makan itu, baru selesai menikmati hidangan makannya, barulah kita melaksanakan sholat maghrib. Nah, tapi begitu pun ketika misalnya puasa, nah ini utamanya anak-anak ya, anak-anak itu puasa, buka puasa, jangan puasa balas dendam. Nah, tahu puasa balas dendam? Satu hari kalau lapar tengok di meja semua dibanting semua, itu puasa balas dendam namanya. Nah, ini juga nggak boleh. Artinya apa? Begitu berbuka puasa, minum, kemudian ambil makanan yang sewajarnya saja, jangan sampai mau pecah perut, asik juga dibanting makanan. Akhirnya mau ruku nggak bisa, sakit perutnya, udah tegang perut, isi perutnya ya kan. Kalau bahasa Jawanya mendedak ya. Nah, begitu mau sujud muntah ya, ini nggak boleh. Nah gitu juga di hari-hari yang lain, misalnya kita bertamu gitu ya, atau kita menjamu tamu, bersiap masak, pas ditaruh hidangan, pas aja maghrib, maka boleh bagi kita untuk mendahulukan makan itu. Tapi begitu pun janganlah terlalu lama kali makannya, habis waktu maghrib nanti. Kenapa dianjurkan seperti itu? Supaya apa? Supaya sholat maghribnya khusyuk. Jangan pula nanti udah dihidangkan, belum kita makan, begitu Allahu Akbar, terbayang pula jengkol rendang itu. Nah, nggak khusyuk sholatnya ya kan? Atau anak-anaknya terbayang pula paha ikan ayam. Nah, maka diperbolehkan untuk mendahulukan makan malam itu sebelum melaksanakan sholat maghrib. Namun di sini tetap catatannya harus bijaksana kita dalam menempatkan waktu makan itu supaya waktu maghrib tidak berakhir. Ya, sebab waktu maghrib ini kan singkat ya. Antara maghrib ke isya ini kan singkat kali waktunya. Atau alangkah baiknya kalau seandainya kita menjadi tuan rumah, ahli bait yang menjamu tamu, alangkah baiknya selesai sholat maghrib baru dihidangkan makanannya, jangan dikeluarkan dulu. Ya, itu lebih alternatifnya. Nah kemudian hadis yang berikutnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang berpaling dalam sholat. Maka beliau menjawab, berpaling itu ialah sesuatu curian yang dicuri oleh setan dari sholat seseorang hamba. Kemudian hadis yang keempat agak berkaitan dengan hadis yang ketiga. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dan menyatakan sahihnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, waspadalah terhadap berpaling dalam sholat, sebab dapat merusakkan. Jika memang dalam keadaan terpaksa, maka cukuplah dalam sholat sunnah saja. Nah, ini dua hadis ini memberikan sebuah penjelasan dalam sholat itu nggak boleh berpaling. Itu contohnya gini. Nah ini utamanya anak-anak ya. Nah misalnya Allahu Akbar, kita lagi kalau sholat itu kan pandangan kita ke tempat sujud.
Ya, pandangannya tempat sujud, nggak boleh berpaling. Berpaling itu misalnya tengok kanan, tengok kiri, tengok ke atas, udah gitu. Atau misalnya begitu kita lagi sedekah gini, ditengok di depan kita ada yang pakai baju Cristiano Ronaldo misalnya, kebaca kita. Nah ini bisa mengganggu kekhusyuan ibadah sholat kita. Maka untuk itu alangkah sempurnanya ibadah seseorang itu apabila dilakukan dengan tidak memalingkan wajahnya. Ya, tetap kita fokus kepada tempat sujud kita supaya kita tetap khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat kita. Jadi misalnya kita sedang sholat mau dalam keadaan bagaimanapun, apakah berdiri, apakah sedang duduk, misalnya ada kejadian di kanan, di kiri, atau misalnya di belakang, jangan pula misalnya pas lagi katakan tahiyat, rupanya di belakang ribut, ya kan? Kita tengok ke belakang ini, kita sholat, ini bisa merusak sholat kita, ya, mengganggu kekhusyuan dalam ibadah sholat kita. Dan kalau seandainya itu memang sangat-sangat terpaksa sekali, dalam hadis yang keempat ini itu diperbolehkan, itu pun kalau bisa sholat sunnah, jangan sholat wajib. Ya, kalau memang terpaksa kali harus ketengok kita, itu dalam sholat sunnah. Kalau sholat wajib jangan. Lebih bagus lagi, mau sholat sunnah dia, mau sholat wajib dia, yang namanya sholat, supaya kita tetap fokus, khusyuk dalam pelaksanaan praktek ibadah sholat kita, nggak usah tengok kanan kiri. Jangankan noleh ke kanan kiri, berpaling ke kanan ke kiri, ke atas, apalagi sampai muter ke belakang. Namanya pun sholat kita makruh hukumnya, ya makruh. Maka sholat yang sholat yang sebaiknya itu kita harus fokus pada tempat sujud kita. Itu maksud hadis yang ketiga dan keempat, supaya menjaga kekhusyuan ibadah sholat kita. Kemudian hadis yang kelima dari Anas putra Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, jika seseorang di antara kamu berada dalam sholat, berarti ia sedang munajat, menghadap kepada Tuhannya. Karena itu janganlah meludah ke muka atau ke kanan. Nah ini dia. Gak boleh kita waktu sholat kita meludah. Ya, kalaupun misalnya terpaksa ada yang lengket di lidah kita, kalau bisa kita meludahnya di sebelah kiri, di bawah kaki kita. Dan alangkah lebih beradabnya, nggak usah diludahkan, bisa kita ambil aja pakai tangan kan, baru taruhkan di bawah kaki kita. Ini hadisnya yang menerangkan. Sholat itu kan as-sholatul mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Sholat itu komunikasi langsung antara hamba dengan Rabb, dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sholat itu adalah munajat. Sholat itu doa. Dalam sholat itu kita banyak bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita umpamakan kita lagi berkomunikasi dengan Allah, sholat ini kan komunikasi kita dengan Allah. Nah ketika kita berkomunikasi dengan Allah, terus kita meludah, sementara kita berkomunikasi dengan Allah secara adab, ini juga sudah gak benar ya. Jangankan Allah, contoh kalau misalnya saya bicara sama bapak ibu, terus pas saya bicara saya sambil meludah di depan bapak ibu, kira-kira gimana perasaan bapak ibu? Nggak seneng ya, nggak beradab saya ya kan, apalagi kita sama Allah gitu ya. Maka dalam keadaan sholat jangan meludah ya anak-anak ya. Nah itu dia. Kemudian hadis berikutnya dari Anas putra Malik, kembali dari Anas putra Malik radhiyallahu anhu, ia berkata,
Aisyah mempunyai sebuah gorden yang menutupi pinggiran rumahnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, singkirkanlah gordenmu ini karena gambar-gambarnya selalu mengganggu dalam sholatku. Jadi dalam riwayat ini diterangkan Aisyah itu mempunyai gorden. Terus gordennya itu ada gambarnya. Kemudian ketika Rasulullah sholat, terlihat Rasulullah gorden yang bergambar ini, maka Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, singkirkanlah gorden itu karena gambar-gambar itu aku jadi terganggu sholat. Nah, hadis ini juga merupakan tamsilan ataupun perumpamaan kepada kita, siapapun kita, ketika kita melaksanakan sholat supaya tidak mengganggu orang lain sholat, maka pakailah baju yang tidak bergambar dan tidak bertulis. Nah, bahkan di dalam kata para ulama, kalau kita menggunakan baju yang bertulis atau bergambar, mau gambar apapun itu, mau tulisan apapun itu, makruh hukumnya. Kenapa? Yaitu tadi bisa mengganggu kekhusyuan sholat orang. Contoh, saya sholat di depan saya ada bapak-bapak yang sholat, terus bapak-bapak itu atau sipolan itu pakai baju bertulis atau pakai baju bergambar, mau gambar apapun, ya kan? Misalnya dia hobi dengan sepak bola, ngefansnya sama Lionel Messi, dipakainya lah baju Lionel Messi, ya kan? Tulisannya Lionel Messi atau Messi nomor 10. Kalau di Barcelona sekarang di PSG nomor 30, ya kan? Nah, Messi nomor 30 dipakai sholat. Kita sholat di belakang, pas pula kita lagi berdiri, tembaca kita, maka dia yang pakai itu jadi makruh bagi dia bajunya itu. Maka inilah hadis yang hampir mirip lah maknanya dengan hadis dengan orang yang menggunakan baju yang bertulis atau bergambar. Maka dengan ngaji ini kita kan jadi tahu, ya, jadi tahu ke depannya kalau misalnya kita sholat, kalau boleh hindarilah baju-baju yang bertulisan. Nah, kemudian satu lagi terkait dengan baju supaya tidak merusak nilai kualitas ibadah sholat kita. Bagi laki-laki, kadang kan model baju sekarang kan model baju lepas, ya kan? Jangan pakai kaos yang pas-pasan gitu. Kenapa? Kita kalau pakai baju pas ruku, pas sujud itu kan baju ketarik ke atas. Nah, kalau seandainya ketarik ke atas, pas bajunya ngepas, otomatis kan di bawah pinggang itu kan bisa kelihatan. Nah, kalau misalnya nanti kelihatan, satu, sholat kita bisa rusak, bisa batal. Kenapa? Kalau sudah di bawah pinggang itu kan di bawah pusat. Di bawah pinggang itu karena dia di bawah pusat, otomatis kan itu dari bagian daripada aurat. Nah, sementara sholat tidak boleh membuka aurat. Maka kalau ini terjadi, sholat kita batal, gak sah. Karena kita sholat dalam keadaan membuka aurat. Nah, ini dia. Ini biasa laki-laki ini sering, ya. Bahkan terkadang sampai nampak belahan celengan di belakang, ya kan? Hindari. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, dalam hadis yang disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan bahwa dalam hadis yang mengisahkan tentang gorden Abu Jaham, di mana disabdakan dalam hadis itu, karena gorden itu dapat melalaikanku dari sholatku. Nah, ini berlanjut hadisnya. Contoh seperti yang dialami Rasulullah ini, gara-gara gorden ini akhirnya bisa melalaikan sholat, ya kan? Kebaca kita, fokus kita udah
nggak ke sholat lagi, bisa-bisa bacaan sholat kita jadi lupa gitu. Karena apa? Karena terkontaminasi, terpengaruh dengan apa yang kita lihat di depan mata kita. Nah, boleh aja misalnya di gorden itu tak gambar pemandangan ya kan, terus kita terbayangkan di Danau Toba. Sholat kita kan nggak khusyuk jadi, ya kan? Pas misalnya pakai baju gambarnya artis Michael Jackson, terpakai pula di depan awak dia sholat pakai baju Michael Jackson, terbayang pula lagu Michael Jackson. Nah, ini bisa melalaikan sholat. Maka dalam hal ini kalau bisa kita hindarkanlah hal-hal itu. Ya, itu dia. Makanya kemarin pernah kita Pak ditawari mau buat apa namanya penyekat antara laki-laki dan perempuan bertulis-tulis itu ya kan. Saya kurang sependapatnya karena di sini ada tulisan itu kan nanti jadi mengganggu konsentrasi yang sholat gitu. Utamanya ibu-ibu kan, karena bukan ke ibu-ibu kan. Walaupun tulisan-tulisan apapun itu nanti bisa mengganggu konsentrasi. Ya, sepalah kalau misalnya untuk menutup antara laki-laki dengan perempuan, pakai aja kain yang polos yang pernah di luar itu udah sekatkan ini, biar jangan nampak laki-laki dan perempuan. Kemudian kalau pas ngaji ini baru kita buka, itu dia. Untuk kedepannya seperti itulah kira-kira. Nah, kemudian hadis berikutnya dari Jabir putra Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, hendaknya hentikanlah orang-orang yang suka menengadahkan matanya ke langit dalam sholat, atau matanya tidak akan kembali lagi kepada mereka buta. Nah, ini hadis ketika dia sholat melihat ke atas. Nah, ya, kita sudah jelaskan juga samping kanan, samping kiri, ke belakang, apalagi sampai ke atas ini Allahu Akbar sambil nengok langit gini, ya kan? Nah, ini juga nggak boleh. Ya, kadang ada juga tuh kan. Dia nggak menoleh ke kanan kiri, tapi matanya liar juga dia, nggak noleh gini. Tapi ketika sujud, ketika dia sholat, pandangannya nggak ke tempat sujud, tapi kemana? Kadang mau nengok entah kemana-mana kan, walaupun kepalanya nggak digeleng-gelengkan, jadi terpaling-palingkan, dia matanya bisa saja Allahu Akbar gini, tengok awak pula Bu Widya pas depan saya sholat ini, yang tengok Bu Widya. Ya kan? Nah, ini nggak boleh. Tetap ke tempat sujud. Nah, itulah perumpamaannya. Sholat itu juga dilarang melihat ke atas atau ke langit perumpamaannya. Nah, kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, pada riwayat Imam Muslim disebutkan Aisyah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna sholatnya orang yang di hadapannya ada makanan, dan tidak pula sempurna sholatnya orang yang didesak oleh dua hal yang kotor, ingin buang air besar dan buang air kecil. Nah, ini contohnya. Yang pertama, tidak sempurna orang sholat itu di depan dia itu ada makanan. Nah, itu nggak sempurna sholatnya. Kenapa? Ya nggak fokus nanti dia, ya kan? Nah, kan kurang kerjaan juga. Dia pun sholat di depan makanan, kan kurang kerjaan juga nih kan. Allahu Akbar, di depannya ada buah, apel, ada ayam kampung, ada ikan nila, ya kan? Nanti saya sholat kebantu ini semua. Jadi sholatnya nggak fokus, dia nggak khusyuk, maka tidak sempurna sholatnya seseorang ketika dia sholat di hadapan dia ada makanan. Nah, kemudian tidak sempurna juga sholat seseorang ketika dia ada yang ditahannya. Contoh, ini dalam hal buang air, ya. Begitu dia masih sholat, ditahan dia kentut, ditahan dia buang air. Baik buang air kecil, buang air besar, maka dalam hal ini juga sholat kita jadi makruh. Nah, bagus
ketika kira-kira kita udah prediksi perutnya agak mules, tunda dulu sholatnya, selesaikan dulu urusan perut ini belakang. Kalau sudah plong, barulah kita laksanakan sholat. Lagian kalau misalnya kita bisa merasakan lah ya, kadang kan kita mau tiba-tiba perut kita sakit ngulang gitu kan, begitu sholat sambil baca sambil nahan mau kentut itu kan sakit. Nah, mohon maaf tiba-tiba mencret pula dia, kalau bahasanya tak kincir, ya kan? Nah ini juga satu, sholat kita batal, kita pun harus pulang lagi karena sudah kena najis pakaian kita kan. Nah ini jadi repot. Bagus, selesaikan dulu. Kalau memang dianya kebelut buang angin, buangkan dulu. Biasa itu 3 serangkai ini, ya kan? Nah, kalau udah buang angin, buang air kecil, buang air besar, ini 3 sekawan ini ya kan. Nah, selesaikanlah dulu urusan perut ini kan. Nah, kalau udah selesai udah belum, baru lanjutkan. Ambil air wudhunya, ya, kemudian sholat. Supaya apa? Kalau udah belum kan udah enak, kita bacanya pun udah enak. Nah, itu dia. Nah, kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, menguap itu adalah merupakan gangguan dari setan. Maka apabila seseorang di antara kamu menguap, hendaknya dia menahannya dengan sekuat mungkin. Imam Tirmidzi menambahkan dalam hadisnya, hendaknya ia menahannya sekuat mungkin dalam sholat. Nah, ini dia. Ini kadang-kadang kita nggak kita tahan, gitu ya kan? Kayak yang dijelaskan Ustadz Zain waktu maulid. Ada pula sambil kita mendengarkan suara, menimbulkan suara. Sementara dalam sholat itu tak boleh mengeluarkan bacaan atau bentuk suara selain daripada bacaan sholat. Bisa batal sholat kita, bisa rusak sholat kita. Maka sebaik-baiknya kita tahan sekuat tenaga ketika kita mau menguap. Nah kemudian Bapak Ibu, selanjutnya, nah ini dalam hal menjaga kualitas sholat juga, ini dari pihak lain. Kalau yang tadi yang saya jelaskan dari pihak kita sendiri ya, dari yang melaksanakan sholat. Nah ini supaya kita terjaga kualitas kekhusyuan sholat kita, yang pertama itu terkait dengan sutroh, pembatas. Nah, maka ini ambal-ambal ini kan dikonsep dia ya, supaya ini seolah-olah tempat kakinya, sampai sinilah pembatas sutrohnya, ya. Atau kalau misalnya dianya bawa sajadah sendiri, kembangkan sajadahnya, itulah sebagai sutrohnya, sebagai pembatasnya. Atau misalnya kalau yang bawa sal itu, kalau dia ngerti dalilnya ini, dia paling tidak begini, mohon maaf, gitu sholat dia dikasih pembatasnya gini Bapak Ibu, supaya inilah batas area dia sholat. Nah ketika orang lewat dari sini, ini orang yang lewat sini ini sudah tidak kena hukum dia dalam hadis Nabi. Tapi kalau dia lewat sini, ini dia kena hukum nih. Ada nanti saya jelaskan hadisnya. Maka pernah nggak Bapak Ibu ketika sholat saya gini, terus ada orang yang lewat di sini, terus tangan saya gini kan? Pernah lihat orang sholat gitu? Pernah. Nah, berarti ketika misalnya dia sholat, ada orang yang lewat di depan sini, tangannya dia diginikan, dia itu orang yang ngerti agama, ngerti dalil. Kenapa? Orang yang dihalangi untuk lewat kemari, tangan yang sholat ini menjaga orang yang lewat ini supaya dia tidak terhukumi dengan hadis Nabi yang akan saya jelaskan. Maka kalau misalnya bawa sajadah, buat bentakan sajadahnya, prediksi kemana kepala kita, itulah pembatasnya, pembatas sholat kita. Supaya apa? Supaya ada sutra, ya, supaya ada sutra
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang di antara kamu hendak sholat, maka hendaklah ia menaruh sesuatu di mukanya. Jika tidak ada, maka tancapkanlah tongkat di mukanya itu, dan jika tidak ada juga, maka hendaklah ia menggoreskan dengan goresan, sehingga tidak mengganggu, memudaratkan orang yang akan lewat di mukanya. Nah, kemudian Imam Ibnu Hibban menyatakan sahihnya hadis ini, dan dia tidak pedulikan ulama yang menyatakan hadis sebagai mutarib. Bahkan hadis ini disebutkannya sebagai hadis hasan. Nah, ini dia. Kalau misalnya tadi ada model sekarang sajadah itu udah inilah ya, terkonsep bagus. Kalau zaman dahulu ada pembatas, tancapkan kayu di depan itu. Inilah seolah-olah batas area sholat. Atau kalau misalnya nggak ada tongkat, goreskan ya. Ini batas sholat. Jadi kalau orang yang lewat dari sini, maka akan mendapatkan mudarat. Tapi kalau lewat dia sholat dan dia lewat daripada luar batas sholat ini, dia bebas dari hukum mudarat. Nah, maka ada yang sering bawa kayak ini kan dibentangkan di situ. Sebenarnya kalau dia ngerti itu, ya bukan ditaruhkan gini aja dia. Kadang kan ada dia kan, ya memang sudah terkonsep lah dengan sajadah. Paling tidak dia kayak seperti anak panah begini. Inilah batas sholat. Jadi ketika orang lewat dari sini, orang itu udah nggak kena hukum mudarat daripada dia lewat di situ. Jadi kemudian Bapak Ibu, hadis yang kedua adalah dari Sabrah putra Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anhu, yang berkata, bersabda Rasulullah SAW, hendaknya bersutrahlah seseorang di antara kamu di dalam sholat, walaupun hanya dengan sepucuk anak panah. Nah, kemudian berikutnya hadis yang berikutnya adalah dari Abu Juhaim putra Haris, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, seandainya tahu besarnya dosa karena lewat di muka orang yang sedang sholat, niscaya dia akan berdiri saja selama 40 hari daripada dia harus lewat di muka orang yang sedang sholat. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Adapun lafaz hadis ada pada Imam Bukhari, Imam Bazzar meriwayatkan dari jalan lain, yaitu 40 tahun. Jadi kalau orang dia andaikan dia mengetahui berapa besar dosa ketika dia lewat di depan orang yang sedang sholat, bagusan dia berdiri 40 hari. Di situ dia berdiri aja, nggak usah lewat dia, daripada dia harus melewati orang yang sedang sholat. Bahkan di riwayat yang lain ada juga dikatakan dia bagaikan melewati bara api nanti neraka ketika kita melintasi orang yang sedang sholat. Maka perlu namanya sutra, pembatas. Jadi ini perlu diingatkan. Kalau kita mungkin orang dewasa sudah ngerti lah ya kan, yang perlu kita ingatkan ini anak-anak lah, anak-anak kita. Nah, maka dalam hal ini perlulah kita berhati-hati supaya menjaga kualitas dan kekhusyuan sholat kita. Jadi tadi poin-poinnya, sholat itu fokus ke tempat sujud, tak boleh berpaling ke kanan ke kiri, memalingkan wajah kita ke atas, melihat ke sana kemari, tapi fokus kita kepada ibadah sholat kita. Jadi barangkali Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu.
Kalau misalnya pas lagi sholat, terus salah satu jamaah itu ada yang jatuh pingsan, ntar kita lagi khusyuk sholat, itu gimana kita biarkan juga nanti takut terjadi yang nggak diinginkan? Terus apa kita harus membatalkan sholat atau gimana? Terus yang kedua kan Pak Ustadz tentang sutro tadi, apakah cukup sutro itu hanya ambal seperti ini aja? Karena kan kalau kita di masjid kan kadang ada jamaah sholat, misalnya kita harus lewat. Apakah hanya dengan ini bisa nggak itu saja sebagai sutro? Baik, yang pertama tadi kalau orang ada yang sebelah kita pingsan, bagaimana kita sholat gitu ya? Ya kita lanjutkan aja sholat kita sampai selesai, baru selesai sholat kita baru kita apakan, kita uruslah yang sakit ini. Nah kemudian apakah cukup seperti ini saja gitu ya? Nah itu seperti misalnya sholat itu banyak orang yang lewat gitu ya. Nah contoh dalam hal saf gitu ya, saf itu kan harus rapat. Maka ketika misalnya yang di depan itu sudah penuh, ya, yang depan sudah penuh, baris kedua sudah penuh, misalnya masih banyak ruangan itu, yang baris terakhir itu jangan dulu dipenuhkan di saf yang terakhir, di sudut. Maka dia biar ada bisa orang lewat. Nah, biar ada orang lewat supaya bisa nyambung saf ke belakang. Gitu dia. Nah, kemudian macam kita inilah contoh. Ini kan kalau tempat perempuan itu mesti mending ya. Tempat perempuan itu ada pembatas seperti bingkainya gitu, itulah kita tamsilkan sebagai sutronya. Nah kalau ini kan memang inilah langsung lengket ini dia kan. Nah kalau boleh kita renggangkan aja sih Pak. Nah, jangan disambungkan, renggangkan sedikit di nomor entah berapa senti gitu lah ya, supaya itulah kita jadikan sebagai tamsilah untuk sutrohnya. Nah itu dia. Iya. Jadi nggak menghalangi orang supaya untuk lewat dia, tapi kalau kita kasih minuman entah satu jengkal, itulah sebagai sutro, sebagai pembatas supaya yang lewat ini tidak terhukumi kotoran kepada yang lewatnya. Bu-ibu mungkin tadi begini Pak Ustaz, yang biasanya itu kalau kita sholat sendiri, sholat di rumah kan gitu. Jadi kadang-kadang mau cakapnya sudah mau assalamualaikum ya. Kita mau terasa buang apa namanya itu, buang angin ataupun buang air kecil ataupun buang air besar gitu ya. Jadi berlomba kita Pak Diekspresikan. berlomba kita. Jadi apakah kita selesaikan dulu sholat atau kita batalkan sholat itu? Tadi Ya, memang sudah jelas. sudah dijelaskan. Kalau misalnya kita itu tadi tidak sempurna sholat seseorang apabila dia itu menahan kalau dalam hadis ini menahan buang angin, buang air, baik buang air besar, buang air kecil, menahan dua hal, buang angin dan buang air. Jadi misalnya kalau memang kira-kira ini menjadi sebuah gangguan konsentrasi kita, perut kita yang mau cakap, yang mau ataukah kentut atau misalnya buang air, kalau memang ini merasa mengganggu konsentrasi sholat kita, sehingga kayaknya ini mungkin pernah sama-sama mengalami pengalaman ini ya, pengalaman ya. Biasa di rumah ya. Nah, jadi pengalaman kita itu kalau bisa jangan kentut dulu sebelum salam gitu ya kira-kira ya. Nah, sementara selesai begitu. iya, sementara kan konsentrasi kita ini antara menahan kentut dengan melanjutkan sholat. Maka sesuai hadis ini tadi tidak sempurna sholat kita. Itu Jadi kita batalkan baru supaya pulang dulu dia. Udah, udah taik betul. Ini Sedikit lagi sholat tambah kecepatannya. apabila dia menahan dua hal dimaksud adalah
sama buang air. Buang air ini dikategorikan dua hal lagi, air besar dan air kecil. Nah, karena apa? Ini mengganggu konsentrasi sholat, konsentrasi kekhusyuan daripada sholat kita. Nah, satu lagi Pak Ustaz. Dua. Jadi tadi kan kita bicara masalah sufrah, tadi kan pembatasan dia. Pada waktu kita berjamaah, tiba-tiba di sebelah kita itu ada yang kurang sehat, umpamanya, tiba-tiba tergeletak lah begitu. Sementara kita sedang sholat. Ya, Apa tindakan kita ini, Pak? ya kita lanjutkan aja untuk sholat kita. Kan dari tadi bersama Iya, Pak. Kita lanjutkan sholat kita. Ya. Nah, atau misalnya ada yang ngalah, yang sebelahnya itu dia ngalah, dia uruslah yang sedang jatuh sakit ini, yaitu secara kemanusiaan lah ya. Itu sapnya nggak jadi ini Ustaz. Nah kalau sapnya itu, kalau yang ngerti dia merapatkan kembali sapnya. Ya, kalau dia pas jatuhnya dia menutup sapnya itu. Ya. Kalau di luar sap bisa lah dirapatkan. Tapi kalau jatuhnya pas di sinilah dia mau dirapatkan, masih ada dia tergeletak, itu gimana? Maka kemudian kalau seperti itu seperti Kejadiannya. itu kejadiannya sama seperti Rasulullah ketika dia bersujud itu kan di pundaknya cucunya gitu ya. Nah, dia tunggu lama gitu kan, baru begitu cucunya turun baru dia bergerak. Baru ketika ada satu ketika dia pas sholat, kadang ini sering ibu-ibu ini begitu sholat ini ya, sholat tiba-tiba anaknya main di sini gitu ya, pernah gitu ya. Jadi boleh kita tunggu lama atau boleh kita angkat anak kita geserkan kemari, kita lanjut sholat kita boleh. Nah ya boleh, karena darurat. Begitu juga yang tadi. Nah kalau seandainya dia jatuh pingsan, maka kemudian supaya memperbaiki sapnya ini barangkali perlu kebijaksanaan lah secara kemanusiaan, yang di sebelahnya ini mengamankan posisinya lalu diangkatkan kemana, baru kemudian nanti dia lanjut sholat dia lagi, ngulang dari awal, dari masbuk lagi jadi masbuk ya. Nah ya kan. Nah kemudian kalau yang tahu ini kan tadi udah kosong dia, putus Yeah. maka yang sebelahnya ini harus merapatkan dirinya, bergeser dia. Nah, maka kemudian pernah kan gini, kita sholat, contoh kita berdua sholat, coba ayo ya sedikit sholat, abang imam, terus kita berdua ini ya kan, itu kan saya gak di belakang, itu paling tidak kaki, inilah posisi sholat kami. Kemudian datang lagi satu jamaah, misalnya Pak Lubis datang, dia nyusul di belakang, maka Pak Lubis gak di sini, di belakang dia. Maka saya yang menyesuaikan jalan saya ke belakang. Nah itu dia. Sama seperti yang tadi, ketika jatuh dia pingsan, digeser, yang sebelah sini yang tidak terlibat dalam menggeser ini, dia boleh menggeserkan saya supaya tetap menjaga sah. Nah itu pun barangkali perlulah juga kebijaksanaan bagian imam-imam ini, apalagi ditengok di situ jemaahnya ada anak-anak, ada ibu-ibu, ada kakek-kakek, ada yang sepuh, dan pula baca pas sholat isya perut dah lapar, baca Al-Baqarah 1 juz, ya kan? Nah, dan juga sahabat ditegur Rasulullah, jangan baca panjang-panjang. Begitu juga dengan sholat-sholat yang lain, imam itu harus bijaksana, jangan pula tentang dia habis dibacanya pula 1 juz, sementara jamaahnya ada yang sudah mungkin asam urat lah, ya kan? Nah, lainlah kalau misalnya di ma'had, pesantren yang memang mereka lazim melakukan itu boleh-boleh aja. Tapi kalau di masjid-masjid umum kita kan harus bijak juga, sama kayak khotib. Nah, jangan pula di situ banyak musafir yang bekerja di kantoran, dibantunya
sholatnya nggak khusyuk nanti, oh, mana mau pintu masuk. Ya ini kan belum pernah kejadian di masjid kita yang melakukan. Iya. Tapi kita berpedoman sama masjid-masjid lain ataupun di tempat lain itu ada kejadian seperti itu gitu. Jadi cara mengantisipasinya kita itu bagaimana? Maka itu ada caranya ya. Baik Bapak Ibu, waktu sudah azan ya masuk sholat isya, maka pengajian kita padakan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat.